online sekolah minggu. Kita tetap semangat memuji Tuhan. Namun sebelumnya mari semua duduk yang manis, lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur buat hari ini kami kembali memuji Tuhan, menyembah Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Tolong kami Tuhan, urapi setiap hati kami, mulut kami, bahkan semua Tuhan, pujian kami. Biarlah pujian kami ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Urapi juga hamba-Mu yang memainkan musik. Biarlah semuanya itu kami persembahkan untuk Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Bahkan anak-anak kami yang ada di rumah, yang beribadah, Tuhan berikan hati yang rindu untuk menyembah Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Bersama kita katakan, amin. Kita bangga, kita bersyukur jadi anak istimewa, anak yang Tuhan berikan karunia, Tuhan berikan talenta, Tuhan berikan kemampuan untuk melayani Tuhan, berupa bernyanyi, bermain musik dan segalanya. Nah, semuanya itu mari kita persembahkan untuk Tuhan, karena kita adalah anak-anak istimewa yang Tuhan pilih untuk melayani Tuhan. Oke, mari kita menyanyi memuji Tuhan. Kita bernyanyi, Aku Anak Istimewa. Istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Sekali lagi, aku istimewa bukan karena kau puji, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Katakan, aku istimewa. Karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Sekali lagi, istimewa karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Katakan, aku istimewa. Kata siapanya? Kata Yesus. Benar, ku berharga. Alkitab mengatakan sekali lagi, aku istimewa. Kata Yesus, ku berbeli bukan dengan emas perak, tapi oleh apa? Oleh darah Yesus. Oleh darah Yesus. Kita akan berdoa syafaat. Mari kita berdoa yang dipimpin oleh Gracia Borumanulang. Mari teman-teman kita berdoa syafaat. Mari kita lipat tangan kita dan tutup mata kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat dulu dalam satu hari ini Tuhan. Berkatilah kami dan juga orang tua kami supaya sehat selalu Tuhan. Tuhan, tolong juga Tuhan supaya virus corona ini Engkau hapuskan Tuhan dari Indonesia. Berkatilah juga pemerintah kami dan pemimpin kami supaya Engkau kasih bijaksana agar dia bisa memimpin negeri kami dengan baik ya Tuhan. Berkatilah kami semua juga Tuhan supaya kami sehat. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak MEM, kita akan diisi kebenaran firman Tuhan yang dibawakan oleh Inang Pendeta. Namun sebelumnya, mari kita persiapkan hati kita. Kita memuji Tuhan kembali dengan bernyanyi Tanganku Kerja Buat Tuhan. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa upah.
anak-anak ibu semua, anak-anak sekolah minggu yang baik hati yang ada di rumah pada saat ini. Salam kepada orang tua anak sekolah minggu sekalian yang sudah mendampingi anak-anak. Hari ini kita kembali berjumpa lagi dalam pemberitaan firman Tuhan. Nah, sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, Bapa yang baik, pada saat ini kami telah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Berkati anak-anak sekolah minggu yang sudah mempersiapkan hati dan pikiran mereka dalam mendengarkan firman Tuhan. Dan orang tua sekolah minggu yang mendampingi, berkatilah Tuhan. Dan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, Tuhanlah yang juga memberkati. Sehingga firman-Mu dapat kami rasakan dan nikmati dalam kehidupan kami masing-masing. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak sekolah minggu yang baik hati, pada hari ini firman Tuhan yang akan kita renungkan adalah dari Kitab Matius 25, mari kita buka Alkitab kita di rumah masing-masing. Kitab Matius 25 ayat 14 sampai ayat 26 dan ditambah dengan ayat 30. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman ini hari ini adalah merupakan satu pengajaran Yesus Kristus tentang mengajarkan sebuah kerajaan surga itu diumpamakan dengan sebuah talenta, ya. Kerajaan surga itu diumpamakan dengan talenta. Anak-anak ibu yang terkasih, dalam cerita ini dikisahkan demikian kisahnya, ya. Hal kerajaan surga itu sama seperti seorang yang mau bepergian katanya ke luar negeri. Ya, ceritanya begini. Ada seorang tuan besar, orang yang kaya, yang memiliki harta yang banyak. Dalam hal ini, tuan orang kaya ini berencana untuk pergi ke luar negeri. Tapi sebelum dia pergi ke luar negeri, dia memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Seperti ini contohnya, kalau adik-adik ya punya orang tua adik-adik ini punya rumah, punya harta. Lalu ketika kalian mau pergi jalan-jalan, ya berkunjung ke rumah saudara, memakan waktu begitu lama, atau mau jalan-jalan ke luar negeri atau ke Yerusalem misalnya, pasti orang tuamu menitipkan rumahmu dan pekerjaan-pekerjaannya kepada hamba-hambanya, pekerja-pekerjanya kepada bawahan-bawahannya. Seperti itulah orang yang ada di firman Tuhan hari ini, ya. Seorang itu sebelum dia pergi memberikan talentanya, ya. Talenta yang dimaksud di sini adalah kalau di dalam masyarakat Timur Tengah pada zaman Alkitab, talenta itu adalah ukuran timbangan, ya, itu sebesar 3.000 sikal. Dalam perjanjian baru, 1 talenta itu merupakan ukuran jumlah uang yang sangat besar. Nilainya itu bisa dikatakan 1 talenta itu adalah 6.000 dinar. Sedangkan 1 dinar itu adalah gaji 1 hari orang Yahudi. Kalau kita bawakan aja kepada orang Indonesia, ya, 1 hari gaji orang Indonesia berkisar 50 sampai 70 ribu per hari. Cok kita kalikan ya, adik-adik anak-anak sekolah minggu yang pandai matematika, coba dikalikan 50 ribu kali 6.000 dinar, 50 ribu kali 6.000 itu sama dengan 300 juta, ya, 300 juta. Bayangkan, luar biasa sekali ya harga dari satu talenta itu. Luar biasa sekali. 1 talenta itu adalah 300 juta. Nah, tuan ini memberikan sejumlah uang sebesar 300 juta kepada 1 hambanya, ya. Yang 1 hambanya itu diberikan 1 talenta. Lalu hambanya yang nomor 2 diberikan 2 talenta. Lalu hambanya yang ketiga diberikan 5 talenta. Bisa bayangkan begitu banyak ya jumlah uang yang diberikan oleh tuan itu. Lalu tuan itu pergi
Dan orang yang diberi 5 dan 2 talenta itu pun pergi. Hamba itu langsung menjalankan uangnya ataupun berusaha untuk mengembangkan uang yang diberikan tuannya itu. Ya. Lalu lama sesudah tuannya itu pergi, hamba yang diberikan 1 talenta itu dia hanya bersungut-sungut, kenapa saya diberikan hanya 1? Dan kemudian dia takut kalau yang 1 ini hilang, lalu dia menggali tanah dan menyimpan 1 talenta itu ke dalam tanah. Karena dia takut kalau nanti 1 talenta ini hilang. Adik-adik, ternyata ketika tuannya pulang dari luar negeri, tuannya bertanya kepada hamba-hambanya itu, "Di mana talenta yang kuberikan kepadamu?" Datanglah hamba yang diberi 5 talenta, ya. Ketika itu 5 talenta yang diberikan itu, ya. Dan setelah tuannya datang, lalu dia memberikan 10 talenta. Lalu kepada hamba yang diberikan 2 talenta itu, ketika tuannya datang, dia memberikan kepada tuannya 4 talenta. Lalu kepada hamba yang diberikan 1 talenta itu, dia datang memberikan 1 talenta. Karena dia berkata, "Aku takut kalau hilang maka aku sembunyikan 1 talenta itu." Dia tidak kembangkan talentanya itu, tapi dia sembunyikan di dalam tanah. Adik-adik yang terkasih dalam Yesus Kristus, apa yang dikatakan tuannya itu kepada mereka? Lalu tuannya marah kepada mereka. Ya, hamba yang menerima 5 talenta dan diberikan menjadi 10 talenta itu, tuannya berkata, "Kamu akan beroleh laba dan kamu boleh masuk ke dalam kemuliaan tuanmu." Ya, bersama-sama dengan tuannya, dengan kebahagiaan tuannya. Demikian juga hambanya yang diberi 2 talenta dan menghasilkan jadi 4 talenta itu, tuan itu berkata, "Masuklah, turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Lalu hamba yang menerima 1 talenta itu, lalu tuannya marah kepada hamba yang tidak setia itu dan hamba yang pemalas itu. Tuan itu marah dengan berkata, dia mengatakan, "Hai kamu hamba yang jahat dan pemalas, jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena setiap orang mempunyai, kepadanya akan diberi." Lalu Tuhan itu berkata, "Campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah terdapat ratap dan gertak gigi." Wah, anak-anak ibu sekalian, Tuhan itu marah kepada hamba yang pemalas itu. Dia sangat marah sekali karena hamba pemalas itu tidak berjuang untuk mengembangkan, ya, harta yang telah diberikan tuannya itu. Ya. Sekarang ibu mau tarik kepada anak-anak sekolah minggu. Ya. Kalau di dalam kamus bahasa Indonesia, talenta itu adalah pembawaan seseorang sejak lahir. Ya. Atau ada bakat kita dari sejak lahir. Ibu nggak tahu bakat anak-anak ibu yang ada di rumah, bakatnya apa ya? Apakah ada yang bakatnya bernyanyi? Adakah bakatnya untuk memainkan alat musik? Atau bakatnya berpidato? Bakat menasehati? Bakat mengajar? Ya, ada bakat untuk berdoa misalnya, mendoakan orang. Ya, bakat itu dibawa dari mulai kita lahir. Nah, hari ini Tuhan Yesus mau mengajarkan kita dari perumpamaan tentang talenta ini, bahwa di dalam kerajaan Allah itu juga seperti itu. Tuhan akan mempersilahkan orang yang rajin
orang yang mau berjuang di dalam mengembangkan talenta atau bakat yang ada pada dirinya itu akan dipersilahkan masuk dalam kebahagiaan dan kemuliaan raja. Siapa mau ikut dalam kebahagiaan dan kemuliaan raja? Semua mau. Iya, kalau mau, mari kita harus mengembangkan bakat kita, talenta-talenta kita, karunia-karunia yang sudah dianugerahkan Tuhan kepada kita masing-masing. Supaya apa? Supaya Tuhan menggandakan kembali, melipat gandakan apa yang kau miliki itu, berlipat kali ganda. Ya. Tapi bagi orang yang malas, sudah ada talentanya main gitar, tapi dia malasan, tidak mau menunjukkan talenta itu atau mengembangkan talenta itu untuk pelayanan, ya. Sudah ada talenta berdoa, tapi malas berdoa. Ada talenta selalu untuk menasehati, tapi malas menasehati, malah mengupat orang atau memfitnah orang. Tuhan akan marah. Dia akan mencampakkan kita, katanya tadi, ya. Dia akan campakkan hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana ada ratap dan gertak gigi. Artinya ada kesakitan, ada penderitaan. Ya, jadi anak-anak ibu yang baik hati, hari ini firman Tuhan mengingatkan kita, apapun yang telah diberikan Tuhan sejak kamu lahir, ada bakat-bakat yang dalam dirimu, jangan sembunyikan. Ya, seperti hamba yang malas dan jahat tadi. Mari kembangkan. Kembangkan dan untuk kemuliaan Tuhan dan untuk bermanfaat bagi semua orang. Ya, demikian firman Tuhan hari ini. Dan sebelum saya mengakhiri firman Tuhan ini, Ibu Pendeta akan kembali memberikan PR. Nah, PR-PR kita selama ini, selama kita di masa pandemik ini, nanti guru-guru sekolah minggu akan merekap semua PR-PR ini dan akan menilainya di bulan 12 pada hari Natal nanti. Kita akan melihat ya PR-PR yang terbaik akan dinilai dan akan diberikan hadiah pada bulan 12 nanti. Ya, salah satu PR itu hari ini adalah Ibu akan mengajak anak-anak Ibu sekalian ya menggambar koin atau seperti yang Ibu buat ini. Ya, gambarlah sebuah koin mata uang ya. Koin mata uang ya. Ini menggambarkan adalah talenta-talenta ya yang diberikan ya oleh tuannya itu. Dalam talenta ini setelah kau gambar bisa dengan menjiplak ya lingkaran seperti itu. Lalu setelah itu kita gunting ya, kita gunting satu persatu ya. Setelah digunting dia akan menghasilkan seperti ini. Ada beberapa koin yang sudah Ibu persiapkan seperti ini ya. Nah, koin ini ya akan kita tempelkan ya. Koin-koin ini akan kita tempel, tapi sebelum ditempel, buatlah di situ talenta-talenta apa yang sudah kamu punyai. Setelah kau tulis, misalnya saya talenta bernyanyi, ya, buat di situ talenta bernyanyi. Ambil buku yang tipis juga boleh seperti ini, ya. Dalam buku ini kamu tempelkanlah talenta-talentamu yang sudah kamu miliki selama ini. Tempel di buku ini sebanyak-banyaknya. Talenta apa itu? Misalnya sudah tulis di sini pandai bernyanyi atau bernyanyi. Tulis, lalu ambil lem. Setelah dilem, ya. Setelah kita lem, tempelkanlah di buku. Ya, ini talenta bernyanyi. Kemudian ada talenta main gitar. Ada talenta lomba lari 100 meter. Ada talenta berdoa. Ada talenta ya
tamat baca Alkitab per Matius misalnya. Tamat baca Alkitab Lukas misalnya. Ada talenta memasak ya, memasak nasi goreng misalnya. Ada talenta main futsal misalnya. Boleh. Ada kamu punya talenta main piano atau main organ ya. Ada juga talenta saya berpidato. Ada talenta berpuisi. Ada talenta juga menari misalnya ya. Ada talenta juga menasehati misalnya. Ada talenta untuk memasak mie goreng misalnya ya. Ada talenta membuat bunga misalnya. Ada talenta membuat makanan sehat ya, dan lain-lain. Misalnya seperti ini, sudah sebanyak-banyaknya. Setiap hari ada yang bisa kamu buat, tempelkan di buku ini sampai sebanyak-banyaknya nanti kamu lakukan, lalu foto, kirimkan. Dan nanti buktinya di bulan 12 juga berikan kepada guru-guru sekolah minggu. Demikianlah PR anak-anak sekolah minggu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Firman-Mu sudah kami dengarkan. Perumpamaan tentang talenta. Biarlah Tuhan, apapun yang kami miliki, kami akan kembangkan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati kami, mampukan anak-anak sekolah minggu untuk mengembangkan talenta, bakat yang ada pada mereka, sehingga mereka menjadi anak-anak yang terbaik di hadapan Tuhan, juga di hadapan sesama. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan menutup ibadah kita. Mari kita semua lipat tangan. Kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik, kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Maka anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa di surga, serta persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, kiranya menyertai kita sekalian mulai hari ini besok, sampai selama-lamanya. Amin. Bapa terima kasih. Bapa